Bab 003 DCM. Hai, sapa Aira yang berada di belakang Lukas. Lukas terpanjat ketika ia sedang melamun dan Aira menepuk bahunya. Ah, hai, sudah selesai? Tanya Lukas basa-basi. Sudah, maaf ya. Nunggu lama ya. Ah enggak, aku juga baru sampai. Ada rasa canggung di antara keduanya padahal mereka belum mengatakan apapun. Mau pesan? Tawar Lukas. Aira hanya menggeleng pelan lalu ia menarik nafas panjang dan perlahan membuangnya, mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan sang kekasih. Aku juga ada yang mau aku ngomongin, sela Lukas saat Aira ingin berbicara. Aira tampak diam sejenak kemudian mempersilahkan Lukas untuk berbicara. Ya sudah kalau gitu kamu dulu. THTTTH. Kini Aira baru saja tiba di rukonya setelah berbincang dengan kekasihnya. Ia sekarang menjadi mantan kekasihnya. Aira dan Lukas kini resmi untuk memulai hidup mereka masing-masing. Lukas sudah menceritakan semua tentang keinginan sama mama. Aira tak ingin hubungan mantan kekasihnya dan mamanya menjadi jauh. Jadi Aira menerima semua itu dengan lapang dada. Toh dia juga tujuannya menemui Lukas adalah untuk mengakhiri hubungannya. Karena ia akan menerima Alvarezel menjadi suaminya. 1:53. Aira berjalan menyusuri tangga dengan langkah gontai, beban di pundaknya terasa amat berat. Mungkin ini yang terbaik buat gue, gumam Aira. Aira memasuki kamarnya dan membersihkan tubuhnya. Setelah mandi ia melaksanakan sholat maghrib, dan bergantian menjaga toko agar Farah dan Risa juga bisa istirahat. Setelah selesai sholat maghrib Aira turun dengan mengenakan dress hitam sepanjang lutut dan rambut yang digerai, membuat kecantikannya bertambah berkali-kali lipat. Body goals, kulit putih, hidung mancung, tinggi badan semampai, wajah cantik, otak pintar, mungkin semua orang akan iri pada Aira, namun yang mereka tak tahu, beban yang selama ini Aira pendam sendiri, ditinggal oleh ibu kandungnya, ditindas oleh ibu tiri dan kakak tirinya, ayah yang hanya peduli dengan pendidikan, tanpa peduli dengan kehidupan Aira. Aira turun dan mendapati pengunjung toko yang membludak. Ia mengamati sosok pria yang duduk di pojokan toko. Pria mengenakan hoodie hitam dan juga celana hitam, postur tubuh yang gagah walau hanya dilihat dari belakang. Kalian gantian sholat dulu saja, biar aku yang jaga kasir, ujar Aira ketika sampai di meja kasir. Kami sedang enggak sholat tapi. Itu ada yang nyari Aira, jawab Farah. Siapa? Tanya Aira. Tidak tahu orangnya duduk di meja pojok, katanya sudah janjian sama Aira, sahur Farah. Aira menepuk jidatnya setelah mengamati pria tersebut, ia lupa jika ada janji dengan Alvarezel. Oke makasih ya Aira kemudian menghampiri Alvarezel yang tengah menikmati kopi dan sepotong cheesecake. Aira menghembuskan nafas kasar, ia berhenti dan diam sejenak, mengumpulkan keyakinan untuk berbicara dengan Alvarezel. Setelah beberapa saat Aira melanjutkan langkahnya mendekati Alvarezel. Assalamualaikum Gus, maaf menunggu lama, sapa Aira. Waalaikumsalam, jawab Alvarezel tanpa menoleh ke arah Aira. Aira mendengus kesal, ternyata calon suaminya adalah lelaki yang cuek, bahkan ia tak memandang ke arah dirinya sama sekali. Aira kemudian duduk di hadapan Alvarezel. Alvarezel memandang ke arah Aira dan melihat Aira hanya mengenakan dress selutut dan juga lengan pendek dan juga rambut digerai, entah mengapa Alvarezel tak ingin itu semua dilihat orang lain. Pakai. 54:17. Pakai, pinta Alvarezel melepas hudainya dan menyerahkan pada Aira. Aira mengeritkan keningnya bingung, yang melihat penampilannya dari atas dan bawah sepertinya tidak ada yang salah, ia juga tidak sedang kedinginan, tapi kenapa laki-laki di depannya menyodorkan hoodie padanya? Saya tidak mau, sesuatu yang jadi milik saya dilihat orang lain. Pakaian kamu terlalu terbuka, ujar Alvarezel, saya tidak memaksamu untuk segera berhijab, tapi tolong jangan berpakaian terbuka imbuh Alvarezel. Aira mengeyeritkan keningnya, ia merasa belum bilang ke siapapun jika dia menerima Alvarezel, kecuali Lukas. Anda terlalu percaya diri Gus, memang saya bilang jika saya menerima Anda,
sahut Aira masih tak mengambil hoodie milik Alvarezel. Alvarezel kemudian geram dan melempar hoodie-nya ke arah Aira. Pakai, saya tidak terima penolakan, ujar Alvarezel dingin. Aira mendengus kesal dengan pria di hadapannya itu, ia kemudian memakai hoodie milik Alvarezel. Mantan kamu tadi menemui saya, setelah dia berbicara dengan kamu, ucap Alvarezel. Aira terkejut mendengar ucapan Alvarezel, untuk apa mantan kekasihnya menemui pria di hadapnya itu? Untuk apa Kak Lukas menemui Anda? Tanya Aira penasaran. Dia bilang jika kalian sudah putus karena dia akan menikah dengan pilihan orang tuanya, dan bilang kalau kamu terpaksa menerima saya karena tidak enak menolak permintaan keluarga saya, yang sudah banyak membantumu, dan dia juga menitipkan kamu kepada saya, jawab Alvarezel apa adanya. Aira menepuk keningnya, kenapa juga mantan kekasihnya ngomong ke orang ini, namun Aira sedikit bersyukur ia tak perlu menjelaskan panjang lebar kepada Alvarezel. Terus tujuan Anda mengajak saya ketemu? Tanya Aira. Alvarezel menyerahkan sebuah ponsel, keluaran terbaru dan memberinya kepada Aira, sedangkan Aira semakin bingung ditanya tujuan. Alvarezel bukannya menjawab tapi menyodorkan ponsel. Ponsel siapa itu? Tanya Aira. Ponsel kamu? Di situ sudah nomor saya dan juga disener untuk gaun pengantin. Kamu bisa ke sana besok bersama Zahira, saya tidak bisa menemanimu, karena saya harus meninjau proyek, jawab Alvarezel masih datar, dan biasa bagi Alvarezel, namun terdengar ketus di telinga Aira. 2. Saya masih ada ponsel, Anda tinggal bilang ke Zahira saja untuk mengirimkan nomor desienernya, sahut Aira tak kalah ketus. Saya tidak terima penolakan. Aira semakin kesal dengan pria yang akan menjadi suaminya tersebut, apakah ia bisa bertahan dengan lelaki seperti ini? 55. Oh ya. Saya juga mau menyampaikan, saya memang menerima pernikahan ini, tapi hanya akad yang dihadiri oleh kerabat terdekat, dan untuk resepsi saya akan tetap datang, namun sebagai bridesmaid Zahira, saya mau pernikahan kita dirahasiakan, ujar Aira. Alvarezel kemudian menatap Aira sekilas, lalu tampak berpikir sejenak, nanti saya bicarakan dulu ke Aba dan Uma, jawab Alvarezel. Oke, kalau begitu saya mau balik ke kasir dulu, toko sedang ramai, pamit Aira kemudian pergi meninggalkan Alvarezel. Alvarezel tampak masih duduk di tempatnya, dengan koas putih polosnya dan celana hitam, sedangkan hoodie-nya masih dipakai oleh Aira. Hari demi hari berlalu, bagi Aira akhir-akhir ini adalah hari yang berat baginya, ia telah aktif di 2 rumah sakit dan selalu pulang telat untuk mempersiapkan pernikahannya. Hari penting itu pun datang, Aira telah dirias cantik oleh salah satu mua yang disiapkan oleh Alvarezel, make up simple namun membuat pangling, apalagi Aira mengenakan baju kurung Melayu berwarna putih dan hijab senada. Acara akad mereka diadakan di hotel, tempat Zahira akan melaksanakan resepsi nanti malam. Aira tak mengundang banyak teman, hanya Lukas dan juga Dr. Asra, teman dekat Aira di rumah sakit. Masya Allah, cantik banget sih kakak ipar, puji Zahira ketika masuk ke dalam kamar Aira. Berisik lu, ketus Aira. Zahira terkekeh geli melihat ekspresi kesal dari sahabat dan sebentar lagi akan menjadi kakak iparnya. Ah, udah yuk turun, bentar lagi akadnya dimulai, ucap Zahira menggandeng kakak iparnya. Aira tampak diam, ia menyembunyikan rasa gugupnya, walau bukan keinginannya menikah dengan kakak dari sahabatnya, namun entah mengapa hatinya merasa gugup sedari tadi. Gugup ya, bisik Zahira menuntun Aira keluar dari lift. Dinra, sahut Aira, berjalan menatap lurus ke depan. Saat Aira dan Zahira sampai di depan ballroom tempat akad dilaksanakan, suara sah menggema dan terdengar oleh Zahira dan Aira. Wah, selamat Ra, udah sah. Lu sekarang jadi kakak ipar gue, ngomong gue terbuktikan, ejek Zahira merenasang wajah tengilnya. 1. Gue harap semua akan baik-baik saja, gumam Aira. Aira kemudian masuk ke ballroom tempat akad, didampingi oleh Zahira sebagai adik ipar sekaligus sahabatnya. 56. Alvarezel menatap ke depan,
Ia terpaku pada sosok perempuan yang baru beberapa saat resmi menjadi istrinya, yang tengah berjalan ke arahnya didampingi sang adik. Aira berhenti tepat di hadapnya. Aira kemudian menyodorkan tangannya dan meraih tangan suami. Alvarezel kemudian mengangkat tangan diletakkan di ubun-ubun Aira dan membacakan doa. Acara berjalan lancar hingga menjelang duhur. Ayah Aira sudah pamit sejak tadi, sedangkan ibu tiri dan kakak tirinya tidak terlihat hadir di acaranya. Kini Aira sedang membersihkan bekas makeup tadi dan mengganti baju ke yang lebih santai. Aira memandang cincin berlian yang tersemat di jemarinya. "Ini serius gue udah nikah?" tanya Aira pada dirinya sendiri. "Semoga ini yang pertama dan yang terakhir ya Allah," gumam Aira menatap dirinya dari pantulan cermin. Aira kemudian keluar dari toilet, dan mendapati sang suami sedang berkutat dengan laptopnya. Aira kemudian berjalan ke arah ranjang dan merebahkan dirinya. Ia sangat lelah pasalnya ia baru pulang dari rumah sakit pukul 10 malam, dan harus bangun pagi untuk make up. Walau tamu undangan tidak terlalu banyak, namun tetap saja tubuhnya minggu ini bekerja lebih keras. Suara azan terdengar di telinga Alvarezel. Ia menutup laptopnya dan beralih ke ranjang yang berada di seberangnya. Terdapat wanita yang kini telah menjadi istrinya, tertidur dengan nafas yang teratur. Wajah polos tanpa polesan make up, membuatnya terlihat seperti anak SMA, padahal umurnya setara dengan sang adik. "Ya Allah, lindungilah rumah tangga hamba," gumam Alvarezel yang masih berada di tempatnya dan pandangannya tak teralihkan dari Aira. Alvarezel kemudian bangkit dan membangunkan Aira, sebelum ia mengambil wudhu. "Bangun," ujar Alvarezel sambil mencolek tangan sang istri. Setelah beberapa saat Aira tetap juga tak bangun, Alvarezel memutuskan menarik kaki Aira hingga tubuhnya sebagian berada di bawah, sedangkan Aira yang baru terlelap terpanjat. "Ah!" teriak Aira yang terkejut. Alvarezel refleks menutup mulut Aira, "Bisa jangan teriak gak sih?" gerutu Alvarezel. "Lagian Anda yang narik saya, kan bisa dibangunkan pelan-pelan," omel Aira. "Saya sudah membangunkan kamu sedari tadi, kamu enggak bangun ya?" "Sudah saya tarik," sahut Alvarezel. Aira mendengus kesal, kepalanya sedikit pusing karena bangun terpaksa. "Ada apa?" tanya Aira, dengan kesal. "Sudah azan duhur, kamu sholat tidak?" Aira kemudian bangkit menuju ke kamar mandi dan mengambil wudhu, sedangkan Alvarezel hanya melihat dan menggelengkan kepala. 57. "Bukannya seharusnya yang kesal aku, karena dia susah bangun, kenapa sekarang dia yang marah?" guman Alvarezel. Tak selang berapa lama Aira kelar dengan wajah yang masih basah karena air wudhu, yang membuat wajahnya tambah berseri. Aira kemudian ingin melaksanakan sholat namun terhenti karena ucapan Alvarezel. "Tunggu saya." 58. 18. "Assalamualaikum WB." Diikuti dengan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, Alvarezel dan Aira baru saja menyelesaikan sholat berjamaah. Setelah berzikir dan berdoa, Alvarezel menyodorkan tangannya ke arah istri barunya tersebut. "Kenapa?" tanya Aira bingung. Alvarezel hanya menunjuk tangannya dengan matanya. Aira yang tak paham, ia pikir suaminya itu meminta pijat. Aira kemudian memijat tangan suaminya. Alvarezel berdecak, "Salim bukan pijat," ucap Alvarezel dengan datar. Aira kemudian membeo dan menyalami sang suami. "Oh alah, bilang dong dari tadi," sahut Aira. Setelah itu Aira menselonjorkan kakinya dan bersandar di bagian samping ranjang dan memainkan ponselnya. Tiba-tiba saja seseorang tidur di pahanya dengan tenang, siapa lagi kalau bukan suaminya. Dek! Jantung Aira berdetak lebih kencang dari biasanya, hatinya tak karuan. "Gus, kenapa tidur di sini sih Gus?" tanya Aira sambil menggoyangkan kakinya pelan, agar Alvarezel terusik. Bukannya pergi, Alvarezel menahan kaki Aira agar tidak gerak lagi. "Bisa diam tidak? Saya hanya butuh tidur sebentar," ucap Aira membuka matanya dan memandang wajah cantik sang istri dari bawah.
Aira merembuang muka ke arah lain, tampak sekali jika ia sedang gugup, ya kan bisa tidur di kasur Gus, kenapa harus di kaki saya sih, gerutu Aira. Memang salah jika saya tidur di pangkuan istri saya. Tanya Alvarezel santai, lalu memejamkan matanya kembali. Ya enggak sih. Tapi kan saya hanya istri pengganti, jawab Aira. Alvarezel tidak suka ketika sang istri mengklaim bahwa dirinya adalah istri pengganti. Entah mengapa padahal sebelumnya ia mengklaim Aira adalah gadis yang tidak baik. Alvarezel kemudian bangkit dari tidurnya dan pindah ke atas kasur. Aira tampak bernafas lega setelah sang suami pindah tempat. Sedangkan di kamar lain Naura sedang mengamuk tidak jelas, membanting semua barang. Naura dan Umi Yasmin memang tadinya akan ikut namun dilarang oleh Kiai Lukman, takut akan mengacaukan acara pernikahan Aira dan Gus Al. Teriak Naura membanting semua barang hingga pecah. Kiai Lukman dan Umi Yasmin sedang berusaha menenangkan putri kesayangan mereka. 59. Kenapa jadi Aira yang harus menikah dengan Gus Ai? Kenapa? Teriak Naura histeris. Naura istighfar kamu, ini juga gara-gara kamu yang buat ulah, anak Abi yang jadi kena, bentak Kiai Lukman yang sudah tak tahan melihat kelakuan anak sambungnya itu. Abi? Kenapa Abi jadi nyalahin Naura? Ini semua salah anak kesayangan Abi yang ganjen itu, pasti dia sudah menggoda Gus Al, ujar Umi Yasmin membela sang putri. Plak. Suara tamparan terdengar dan menggema keras, di ruangan tersebut. Suasana menjadi mencengkam, Naura yang sedari mengamuk terdiam melihat sang ibu ditampar oleh abinya. Aku selama ini sudah cukup bersabar ya. Sama tingkah kalian, yang selalu menjelek-jelekan putriku, selama ini aku diam, ternyata diamku membuat kalian semakin semena-mena dengaran putriku, rahang Kiai Lukman mengeras, menahan amarah agar tidak semakin memuncak. Abi tega menamparkan Umi hanya karena membela anak jaleng itu. Suara Umi Yasmin berubah menjadi serak menahan isak karena tamparan sang suami. Kiai Lukman berjalan mendekat ke arah sang istri perlahan namun pasti, siapa yang kau sebut jelang? Bukannya sebutan itu patut disematkan ke anak kesayanganmu itu. Ucap Kiai Lukman pelan, namun terdengar dingin. Naura yang tak mau melihat sang ibu disakiti lagi mencari benda yang ada di sekitarnya. Melangkah perlahan ke arah sang ayah tiri dan menyodorkan sesuatu ke arahnya, yang membuat kesadaran Kiai Lukman perlahan menghilang. Sebuah gunting menancap di leher pria parubaya tersebut, darah segar terus mengalir, bau anyir tercium di seluruh ruangan. Naura, apa yang kamu lakukan? Teriak Umi Yasmin lalu menghampiri sang suami sudah terkapar lemah. Abi bangun Abi, gumam Umi Yasmin. Naura tampak gemetar di tempatnya, melihat apa yang baru saja ia perbuat, tangannya gemetar hebat, sebagian darah Kiai Lukman yang menempel di tangannya. Maafin Naura Mi, Naura enggak bermaksud. Sedangkan Aira tampak tengah kebingungan. Pasalnya azan asyar sudah berkumandang dan Alvarezel masih terlelap dengan posisi awal, tidak berubah. Dia cuma tidur kan? Tanya Aira memandang wajah suaminya dari jarak jauh. Ganteng sih. Tapi kelakuannya susah ditebak, gumam Aira. Tak lama Alvarezel tampak bergerak dan mengerjapkan matanya. Aira pura-pura berjalan dan ingin melaksanakan sholat. 60. Sekarang jam berapa? Tanya Alvarezel dengan suara khas bangun tidur. Sudah asyar Gus, jawab Aira sambil mengenakan mukena dan bersiap untuk sholat. Kamu mau sholat? Tanya Alvarezel melihat Aira sudah siap dengan mukenanya. Mau operasi Gus? Sudah tahu pakai mukena ya mau sholat lah Gus, jawab Aira ketus. Ya kan saya cuma tanya, tunggu saya ambil wudhu dulu. Sholat bareng saya, ujar Alvarezel kemudian berjalan ke arah kamar mandi. Aira menunggu Alvarezel sambil memainkan ponselnya, tiba-tiba saja perasaannya tidak enak, entah mengapa ia kepikiran sang ayah, namun pikiran itu dibuang jauh-jauh oleh Aira. Buat apa gue mikir dia lagi?
paling juga lagi bersenang-senang, gumam Aira. Tak lama Alvarezel keluar dengan rambut basah, ia merapikan rambutnya yang setengah basah, membuat auranya bertambah, Aira hingga melanun memandang sang suami. Cupepepe. Aira terbelalak ketika benda kenyal menyentuh bibirnya walau sebentar. Saya tahu saya ganteng dan halal untuk kamu lihat sepuasnya tapi mulutnya ditutup takut tilernya keluar, ujar Alvarezel kemudian kembali ke kamar mandi untuk mengambil wudhu lagi. Gus Ali, teriak Aira ketika sadar sesuatu. Sedangkan Alvarezel hanya tertawa tanpa mengeluarkan suara. Ternyata tidak seburuk itu, menikahinya, gumam Alvarezel. Alvarezel berpapasan dengan Aira ketika keluar dari kamar mandi, wajahnya tampak kesal dengan rambut yang sedikit berantakan. Apa? Ketus Aira. Alvarezel hanya menggelengkan kepalanya, cepat saya tunggu, ujar Alvarezel. Aira kemudian menatap lekat ke arah suami, sedangkan Alvarezel membalasnya, dengan gerakan perlahan Aira menyentuh pergelangan tangan suaminya. Sorry Anda harus wudhu lagi Gus, ujar Aira disambung dengan tawa kemenangan. Namun Alvarezel tak mau kalah, ia berjalan berlahan ke arah Aira yang membuat Aira terkunci di antara dirinya dan tembok, wajah Aira tampak pucat pasi, dan badannya mulai tegang. Gus Anda mau ngapain Gus? Tanya Aira sedikit gugup. Bibir kamu membuat saya candu Aira, jawab Alvarezel terdengar santai namun tegas. Saat Alvarezel mulai mendekat hanya jarak kurang dari 1 jam, pintu diketuk paksa oleh seseorang dari luar. 61. Siapa sih? Gerutu Alvarezel, kemudian menjauh dari Aira. Cepat wudhu dan tunggu saya, pinta Alvarezel pada sang istri. 62. 19. Setelah selesai sholat Asyar Aira pamit untuk ke kamar Zahira untuk mulai make up, saat masuk kamar Zahira yang begitu ramai dengan sanak saudara. Wah pengantin baru kelihatan nih, goda salah satu sepupu Zahira yang bernama Siva. Aira hanya tersenyum kikuk, ia masih merasa canggung berada di antara keluarga sang suami. Udah jangan digodain terus ih. Kasian mantu bude, ucap Uma Anissa. Semua orang tertawa mendengar gurauan Uma Anissa. Aira kemudian ditarik oleh Uma Anissa untuk duduk di sebelahnya sambil menunggu Zahira selesai mandi dan juga sholat. Oh ya Kak Aira, bolehlah kapan-kapan kita mampir ke toko kakak, ujar Siva. Boleh dong, mampir saja kalau kalian mau, jawab Aira. Kak kalau toko roti kakak, dibuat kafe pasti rame Kak, apalagi nanti didekor ulang yang kekinian pasti tambah rame, imbuh Nadira adik Siva dan anak dari adik ayah mertuanya. Terima kasih sarannya Dira, kakak juga pengennya begitu, lagi diusahakan, jawab Aira. Kalau modal mah, minta saja sama kakak Al, uang kakak Al banyak tahu Kak, sahut Nadira. Sotoy kamu, jawab seorang laki-laki yang baru saja muncul dari balik pintu. Alvarezel muncul dengan rambut yang masih sedikit basah, dan memakai kaos putih polos serta sarung berwarna hitam sedikit bercorak, yang membuat dirinya lebih cool di mata para wanita. Ya kan emang uang kakak Al banyak, sahut Nadira. Wah kamu abis keramas Al? Tanya Nyai Siti. Ah enggak Jidah. Itu gara-gara istri Al yang jahil, jadi tadi mau sholat asyar harus wudhu berkali-kali, jawab Alvarezel enteng, kemudian duduk di sebelah sang istri dan menenggelamkan wajahnya di antara sofa dan istrinya. Aira sedikit risih lebih tepatnya belum terbiasa dengan kelakuan sang suami yang ternyata sedikit klingi saat di depan keluarganya. Kok jadi saya sih Gus, bukannya Anda duluan yang ngerjain saya, bisik Aira pada Alvarezel yang didengar oleh Uma Anissa. Loh kok masih formal sih sayang, panggil Mas dong atau sayang atau baby dia kan suami kamu, tegur Uma Anissa namun dengan nada lembut agar Aira tak tersinggung. Sedangkan Alvarezel hanya terkekeh ketika sang istri ditegur oleh umanya, jadi ia tidak perlu repot-repot menyuruh sang istri mengubah panggilannya. Hehehe maaf Uma, Aira belum terbiasa, jawab Aira.
63. Lia gak apa-apa, lama-lama juga terbiasa, ujar Uma Anissa. Kak Aira kenapa enggak mau ngadain resepsi juga sih kak? Tanya Siva. Hehehe enggak apa-apa, akad tadi saja juga sudah cukup kok, jawab Aira. Tiba-tiba saja tangan kekar melingkar di perutnya yang membuat jantungnya berdetak lebih encang, ruangnya yang awalnya dingin menjadi panas, siapa lagi kalau bukan Ula Alvarezel. Gus Malui, Aira menepis tangan suaminya. Bukannya jera Alvarezel nalah tidur di paha Aira dan menghadap ke arah sang istri yang membuat dirinya dapat mencium wangi sang istri, yang membuat dirinya tegangan. Campuran buah stroberi dan vanila, yang membuat Alvarezel menjadi candu dan ingin mencium tubuh sang istri terus-menerus. Tangan Alvarezel melingkar di perut Aira yang membuat Aira benar-benar risih, karena seakan menampilkan kemesraan di depan keluarga sang suami. Aku capek, biarkan seperti ini dulu sebelum kamu mendadani Zahira, gumam Alvarezel yang hanya didengar oleh Aira. Aira membiarkan sang suaminya yang berbaring di pahanya, walau ia harus berusaha keras untuk menahan gejolak di hatinya. Aira kemudian larut dan bergabung dengan pembicaraan dari keluarga sang suami yang begitu welcome dengan dirinya. Hingga tiba Zahira datang dan siap untuk di-make up, Aira berusaha membangunkan Alvarezel yang tertidur di pangkuannya, nafasnya teratur dan nampak wajah damainya. Gus bangun Gus, saya mau make up-in Zahira, Aira mencoba membangunkan sang suami. Tumben banget kakak Al susah bangun, celetuk Naila. Yah gimana gak susah bangun, orang tidur di pangkuan istrinya, gerutu Zahira mendekat ke arah Alvarezel dan juga Aira. Zahira mengambil ancang-ancang untuk membangunkan sang kakak, dan semua orang sibuk menutup telinganya masing-masing. Kakak Al, teriak Zahira tepat di telinganya Alvarezel. Alvarezel terpanjat dan seketika ia mengubah posisinya menjadi duduk dan membuat kepalanya terasa pusing. Astagfirullah Hira geram Alvarezel. Bisa pelan aja enggak sih banguninnya, gerutu Alvarezel. Lagian kakak dibangunin sama Aira dari tadi enggak bangun-bangun, dia kan mau make up-in aku, gerutu Zahira. 64. Aira tampak bingung harus menengahinya gimana, hingga akhirnya Nyai Siti datang bersama dengan Uma Anissa. Ada apa ini? Tanya Nyai Siti. Loh kok kamu belum make up sih Hira? Tanya Uma Anissa. Tuh kakak Al tidur dibangunin enggak bangun-bangun, giliran dibangunin ngomel-ngomel, jawab Zahira dengan sedikit kesal dan menunjuk ke arah kakaknya menggunakan bibirnya. Nyai Siti dan Uma Anissa melirik ke arah Alvarezel yang tengah menggerutu. Sudah, kamu sana make up nanti takut ndak keburu, tengah Uma Anissa. Zahira kemudian menarik Aira untuk make up dan Aira mulai mendadani Zahira. Suasana di kamar Zahira semakin ramai dengan orang-orang yang silih berganti untuk melihat sang pengantin. Sedangkan Alvarezel masih duduk di tempat yang sama sejak tadi dan memperhatikan sang istri yang sedang medadani sang adik dan di sela-sela itu bergurau dengan sepupunya yang kebanyakan adalah cewek. Kak Aira abis ini honeymoon kemana kak? Tanya Nadira pada Aira yang didengar juga oleh Alvarezel. Hehehe belum bisa kakak besok harus masuk, soalnya enggak izin lama, serba mendadak kemarin, jawab Aira. Liara, lu harusnya izin minimal 5 hari lah, kita honeymoon bareng, timpa Zahira. Enggak enak lah Ra, baru juga gue masuk masak udah izin lama, sahut Aira yang masih fokus ke make up adik iparnya tersebut. Ya kan rumah sakitnya punya suami kakak, kenapa harus enggak enak? Yah tetap saja, kakak belum seminggu masuk, masak harus izin lama, nanti apa kata mereka? Yah terserah lu aja deh, oh ya jadinya rumah sakit abah lu lepas. Tanya Zahira. Lia disuruh kakak lu dan disetujui Pak Eldris, jawab Aira. Tak terasa 2,5 jam telah berlalu dan kini Aira sudah selesai mendadani adik iparnya tersebut, dan Zahira pun sudah berganti pakaian, tinggal merapikan sedikit hijabnya. Wah cantik banget Kak Hira,
make up-nya bagus, ternyata Kak Aira pintar juga ya. Malah lebih bagus make up Kak Aira daripada beberapa mua ternama, celetuk Siva yang kini juga sudah siap mengenakan baju keluarga. Ah bisa aja kamu. Oh ya ini nanti tolong dirapikan sedikit lagi ya maaf tadi hijabnya kesenggol dikit, sahut Aira dan meminta tolong kepada hijab Do untuk merapikan hijab Zahira yang sedikit berantakan. Gue ganti baju dulu Ra, Shir, Dir aku gantung baju dulu ya, pamit Aira. Saat sedang merapikan alat make up yang tadi ia gunakan untuk merias Zahira, tiba-tiba saja tangan Aira ditarik oleh seseorang. 65. 20. Aira baru saja menyelesaikan mandinya, ia kemudian berganti pakaian dan merias tipis dirinya. Aira mengenakan setelan bridesmaid, dengan hijab tentunya, ia akan mencoba mulai berhijab demi nama baik sang suami. Saat sedang mengatur hijab, tiba-tiba saja tangan kekar atlas melingkar di perutnya. Aira terpanjat hingga akhirnya ia menghadap ke arah Alvarezel, yang tampak berubah, ia lebih tinggi dan bukan Alvarezel yang ia kenal. Gus Anda sehat? Tanya Aira sambil mengecek kening sang suami. Alvarezel salah fokus dengan lipstik sang istri yang begitu merah. Alvarezel mulai mendekat ke arah bibir merona sang istri, sedangkan Aira tampak tidak berkutik, ia sedang mengatur hatinya yang tengah berdegup kencang. Alvarezel mulai menikmati bibir manis Aira, sedangkan Aira mencoba untuk melepaskan diri namun tenaga sang suami lebih kuat dari dirinya. Aira berhasil mendorong tubuh sang suami hingga Alvarezel melepaskan bibirnya dari bibir Aira yang mengeluarkan darah akibat gigitannya. Maaf aku tidak bermaksud melukaimu, aku hanya tidak rela kamu berdandan cantik dan dinikmati orang lain, bisik Alvarezel yang membantu Aira untuk membersihkan lukanya. Mau Anda apa sih Gus? Tiba-tiba saja menyerang saya seperti itu? Ingat Gus saya hanya pengantin pengganti, sahut Aira kemudian keluar dari kamar dan menyambar tasnya. Sedangkan Alvarezel terdiam, ia sedang mencerna apa yang ia lakukan barusan, kenapa ia tidak rela jika kecantikan sang istri dilihat orang lain dan mengapa ia spontan mencium sang istri. Aira menyusuri lorong dan menggerutu, ia berusaha keras untuk tidak jatuh cinta pada Alvarezel, karena ia menempatkan dirinya hanya pengantin pengganti karena ia tak mau perebut oleh kakak tirinya, cukup ia selama ini direndahkan oleh kakak tiri dan ibu tiri mereka. Gue emang pengen nikah sekali, tapi kalau untuk ini anggap saja sih kawin kontrak, gue aja nggak tahu perasaan gue, gerutu Aira. Lagian kenapa sih, dia tiba-tiba jadi kayak gitu, bukannya dia sendiri yang bilang, kalau dia bakal gugat cerai gue, sesuai di janji kontrak. Pakai cium-cium segala, kan bibir gue jadi enggak suci lagi. Aira terus menggerutu, ia ingat sekali waktu ia bertemu dengan Alvarezel di ruko miliknya, Alvarezel memberi dirinya selembar kertas, dengan isi perjanjian pernikahan yang dimana Alvarezel akan menceraikan Aira, dan Aira akan mendapatkan komisi, serta hutangnya dibayar lunas oleh Alvarezel. Dalam kertas tersebut, berisi tidak ada kontak fisik, tidak ada cinta di dalam rumah tangga, tidak mengurusi urusan. 66. Satu sama lain. Namun belum sehari nikah Alvarezel sudah melanggar itu semua. Aira tiba di ballroom dan berkumpul dengan bridesmaid yang lain, banyak teman semasa kuliah Aira dan juga Zahira. Ya Allah Ra, gue kira lu hilang di telan bumi. Lama nggak lihat lu, ujar Salwa salah satu teman Aira yang hari ini juga jadi bridesmaid. Hahaha iya nih, abis sumpah dokter ponsel gue do copet jadi hilang semua kontak lu semua, gue jarang aktif sosmed jugaan, balas Aira. Lia kita kangen banget sama lu, sekarang lu kerja di mana? Tanya Prima. Gue baru pindah ke Good Living Hospital, sebelumnya di rumah sakit As-Sifa, jawab Aira. Akhirnya mereka larut dalam obrolan hingga, salah satu WO datang untuk mengarahkan mereka nanti. Sedangkan Alvarezel berbaring dengan yang lainnya,
Alvarezel adalah anak pertama dari 4 bersaudara dan ia cowok sendiri yang lainnya cewek. 1. Pertama Alvarezel, kedua Zahira, ketiga Salsa, keempat Hasna. Salsa sedang menempuh pendidikan kuliah di Jogja sedangkan Hasna masih duduk di bangku SMA. Sedangkan Siva, Faik, Altaf dan Nadira adalah sepupu dari Alvarezel, anak dari Kiai Rauf, adik dari Kiai Elbrahim, yang memiliki pesantren terbesar di Jawa. Sedangkan Kiai Elbrahim memiliki pesantren namun tidak terlalu besar, ia lebih mengembangkan usahanya di dunia bisnis. Alvarezel melihat ke arah sang istri yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, ia tak menyangka Allah begitu cepat membalikan hatinya, ia sedikit menyesal membuat perjanjian di atas kertas. Alvarezel berjanji setelah ini ia akan membatalkan perjanjian mereka, dan memulai hidup baru dengan sang istri yang mungkin belum mencintainya. "Kakak Al," teriak Hasna di samping telinganya. "Apa sih, Dek? Malu tahu gak sih teriak-teriak," gerutu Alvarezel. "Lagian dari tadi aku panggil enggak noleh, malah ngelamunun liatin Kak Aira," sahut Hasna. "Lia, ada apa?" tanya Alvarezel. "Dipanggil Abah, ditunggu depan ballroom," sahut Hasna kemudian pergi meninggalkan Alvarezel. Alvarezel melihat Aira sejenak yang masih sibuk dengan temannya, kemudian berlalu menemui Kiai Eldris. "Bah." Kiai Eldris kemudian menarik Alvarezel, walau usianya sudah tua namun dirinya masih terlihat bugar. 67. "Loh Bah, kita mau kemana?" tanya Alvarezel. "Ada yang enggak beres di kamar mertuamu," jawab Kiai Eldris. Alvarezel kemudian hanya mengikuti Kiai Eldris, hingga akhirnya mereka tiba di kamar 404 di mana itu adalah kamar mertunya Kiai Lukman. Alvarezel melihat beberapa pegawai serta manajer hotel sudah ada di depan pintu. "Ada apa sebenarnya?" tanya Kiai Eldris. "Maaf Kiai, kami rasa ada yang janggal dari kamar ini. Tadi siang ada yang menitipkan kunci seorang perempuan, lalu dia kata akan kembali sebelum acara selesai, namun beberapa orang lewat sini seperti mencium bau anyir," jelas manajer hotel. "Ya sudah, tunggu apalagi, buka sekarang juga," pinta Alvarezel. Salah satu petugas kemudian membuka kamar tersebut menggunakan akses dan benar saja sangat pintu dibuka, bau anyir tersebut semakin kuat. Mereka pun masuk ke dalam. Betapa terkejutnya melihat seorang pria paruh baya terkapar dengan bersimpah darah dan gunting yang menusuk di lehernya. "Ayah." 68. 21. Aira terduduk lemas ketika melihat tubuh sang ayah, tergeletak lemas dan bersimpah darah. Ia tadi mengikuti sang suami ketika berjalan menemui Kiai Eldris di depan ballroom. Aira semakin penasaran ketika Kiai Eldris bilang ada yang tidak beres di kamar sang ayah, dan Aira memutuskan untuk mengikuti suaminya, hingga tiba di depan kamar yang ditempati sang ayah. Aira melihat beberapa petugas di depan kamar tersebut. Alvarezel menghampiri istrinya yang terduduk lemas di belakangnya, tatapan tak percaya. "Ai, bangun ai," ujar Alvarezel membantu sang istri untuk bangkit dan mendekat ke arah Kiai Lukman. "Innalillahi wa innalillahi rojiun," gumam Kiai Eldris. Seketika dada Aira sesak, dan sulit untuk bernafas. Walau hubungan di antara keduanya tidak baik, namun Aira di lubuk paling dalam masih menyayangi sang ayah. "Sabar ya Ai," bisik Alvarezel memeluk sang istri yang tampak diam dan tatapannya kosong. Aira sulit untuk bersuara. Ia syok apa yang dilihat baru saja, siapa yang begitu tega membunuh sang ayah. "Kita apa jenazah ayah ke rumah sakit ya? Untuk diotopsi, lalu kita kabari keluarga di Jawa," ujar Alvarezel. Aira hanya mampu menganggukkan kepalanya, kemudian ia berjalan dituntun oleh suaminya, menuju mobil milik Alvarezel. Alvarezel pamit kepada Kiai Eldris untuk meninggalkan acara. Di dalam mobil Aira tampak diam dan menatap ke depan di mana ambulans yang membawa ayahnya. Alvarezel meraih tangan sang istri dan digenggam kuat, untuk memberinya kekuatan. "Sabar ya. Masih ada aku, Uma, Zahira dan yang lainnya," ujar Alvarezel yang masih menggenggam erat tangan Aira.
Aira hanya menoleh ke arah Alvarezel sekilas dan tersenyum, walau hanya sebentar kemudian kembali menatap ke arah depan. Sedangkan di acara pernikahan Zahira, Zahira sedang menggerutu karena sahabat dan kakaknya meninggalkan pernikahannya begitu saja, padahal acara belum selesai. Kiai Eldris memang tak memberitahu apa yang sedang terjadi, beliau akan memberitahu setelah acara selesai, ia tak mau merusak momen penting sang cucu. Awas aja ya. Aira kalau ketemu bakal aku beri berhitungan, gerutu Zahira yang didengar oleh suaminya. Sabar sayang, mungkin memang ada kepentingan toh perginya juga sama kakak Al, Dokter Bara mencoba memberi pengertian pada sang istri. Tapi kan mas, setidaknya pamit kek, tahu chat kek, ini pamit enggak, chat juga enggak, ditelepon enggak diangkat, sahut Zahira. Coba nanti kita hubungin lagi ya. Setelah acara selesai. 69. TTT. Kembali ke Aira dan Alvarezel yang kini dalam perjalanan menuju ke pesantren sang ayah, setelah melakukan beberapa pemeriksaan di rumah sakit. Alvarezel nampak begitu lelah, ia menyetir sendirian sedangkan di sampingnya Aira tampak terlelap. Alvarezel merasa ditenang. Pasalnya sedari tadi sang istri tidak mengeluarkan ekspresi apapun, ia bahkan tidak menangis, hanya menangis saat mengetahui sang ayah terbujur kaku. Alvarezel menoleh ke arah sang istri yang tampak terlelap, tak dipungkiri ia juga begitu lelah. Alvarezel memutuskan untuk berhenti di rest area terdekat, setidaknya ia bisa memejamkan mata walau hanya 30 menit. Setelah sampai di rest area, Aira terbangun dan melihat ke sekitar. Kita sudah sampai Gus. Tanya Aira yang baru bangun masih dengan suara serak khas bangun tidurnya. Alvarezel yang baru saja memarkirkan mobilnya menoleh ke arah Aira, yang masih mengenakan baju bridesmaid-nya. Kita istirahat sebentar ya. Saya ngantuk takut kalau dilanjutkan malah bahaya jawab Alvarezel. Aira hanya menganggukkan kepalanya, ingin menggantikan namun ia tidak bisa mengendarai mobil. Selama ini ia selalu diantar Lukas atau naik ojol dan lebih sering menaiki transportasi umum. Aira melihat jam menunjukkan pukul 11, banyak sekali panggilan tak terjawab dari Uma Anissa dan juga Zahira, banyak pesan teks yang dikirim oleh Zahira, namun Aira tidak membukanya. Aira merasakan lapar dan haus, ia memutuskan untuk keluar membeli makanan. Baru saja membuka pintu mobil dan ingin keluar namun tangannya dicekal oleh sang suami. Mau kemana? Tanya Alvarezel. Saya mau cari minum dan camilan Gus, jawab Aira. Alvarezel lalu melepaskan tangannya dan kembali memejamkan matanya. Apa Anda mau titip sesuatu? Tawar Aira. Alvarezel kembali membuka matanya dan menatap sang istri, yang tampak begitu lelah. Biar saya yang belikan saja, kamu mau apa? Ucap Alvarezel. Enggak usah Gus, Gus lanjut tidur saja, saya juga mau ke toilet kok, cegah Aira, yang memegang lengan sang suami yang kekar. Ya sudah saya titip ice americano saja satu no sugar ya. Sama air putih, ujar Alvarezel menyerahkan black card-nya pada sang istri. Tidak usah Gus, saya masih ada uang. Apalagi mahar dari Gus masih utuh, tolak Aira. 70. Ambil, simpan itu untuk keperluan kamu yang lain, pakai ini saja, pinnya tanggal lahir kamu, pinta Alvarezel memaksa Aira untuk mengambil kartunnya. Hah? Aira terkejut kenapa bisa black card milik suaminya pinnya tanggal lahir dirinya. Namun tak mau ambil pusing Aira kemudian mengambil kartu tersebut dan keluar dari mobil menuju ke minimarket di depan mobil mereka. Di dalam mobil Alvarezel baru saja ingin memejamkan matanya, namun suara dering telepon dari ponsel sang istri, membuat dirinya kembali membuka matanya. Tertera Nana Zahira di sana, dan satu ponsel pemberiannya juga berdering, tertera nama Uma. Alvarezel lebih memilih panggilan dari sang Uma. Alvarezel kemudian menekan tombol hijau dan tersambung panggilan video. Halo assalamualaikum, Loa, istrimu mana? Gimana keadaannya? Kalian sampai mana?
Boom, pertanyaan dari Uma Anissa. Waalaikumsalam Uma. Uma bisa tanya satu-satu tidak al pusing. Mau jawab yang mana, jawab Alvarezel. Oke, sekarang istrimu gimana keadaannya? Tanya Uma Anissa yang tampak sekali raut wajah khawatir. Al enggak bisa memastikan Aira baik-baik saja tidak Ma, sedari tadi dia hanya diam dan tertidur, dan sekarang dia lagi ke minimarket karena kita berhenti di rest area, jawab Alvarezel. Tak lama muncul wajah sang adik dengan 1000 pertanyaan yang dilontarkan. Kakak di mana? Aira di mana? Aira baik-baik saja kan? Aira enggak kenapa-kenapa kan Kak? Apa dia sudah makan? Sedari tadi pagi dia belum makan sama sekali Iho, beribu pertanyaan dari Zahira. Aduh Ra, kakak pusing. Aira baik-baik saja, dia sedang ke minimarket beli minuman, jawab Alvarezel. Kenapa bukan kakak yang beli? Dia punya asam lambung, jangan biarkan dia minum kopi, dia belum makan sama sekali sedari tadi. Kita besok baru ke sana, sahut Zahira dari seberang. Liara, sudah ya. Kakak mau beli nasi dulu buat Aira, dia sepertinya hanya beli camilan, ujar Alvarezel. Tunggu, kenapa Aira sedari tadi tidak menjawab teleponku? Tanya Zahira. Dia tidur dari tadi. Ya sudah Uma, Al mau belikan istri Al makan dulu Uma. Assalamualaikum, ujar Alvarezel mematikan telepon secara sepihak, di saat Zahira ingin berbicara kembali. Sedang di tempat hotel tempat resepsi, Zahira sedang menggerutu karena kakaknya mematikan telepon secara sepihak. Keluarga Alvarezel baru mengetahui saat acara sudah selesai. Dari situ Zahira dan Uma Anissa mencoba menelepon Alvarezel dan juga Aira. Setelah mematikan telepon, Alvarezel turun dan mencari nasi agar dimakan oleh sang istri. Ia tak tahu jika sedari tadi sang istri belum makan sama sekali. 71. Di saat Alvarezel membeli makanan, Aira sudah selesai berbelanja. Namun saat kembali ke mobil, mobil dikunci dan tidak ada orang sama sekali. Kemana sih Gus itu? Mana gue enggak bawa ponsel lagi, gerutu Aira. Tiba-tiba saja hujan turun, Aira berlari menuju tempat teduh, namun karena memakai kebaya, ia sulit berlari hingga bajunya lumayan basah karena terkena air hujan. Tubuh Aira mulai menggigil, perut kosong, baju basah terkena hujan. Aira menyeruput Americano Double Shot yang ia beli untuk dirinya. Tak lama Alvarezel datang dari arah seberang mengenakan payung dan menghampiri dirinya. Gus dari mana? Tanya Aira. Saya beli makan, kata Zahira. Kamu belum makan nasi sama sekali, jawab Alvarezel. Baju kamu basah. Tanya Alvarezel melihat baju sang istri yang basah. Aira hanya menganggukkan kepala. Alvarezel menarik Aira untuk berjalan di bawah payung menuju ke mobil. Sesampainya di mobil, Alvarezel mengambil hoodie yang memang ia simpan di mobil, dan memberikannya kepada Aira yang sudah kedinginan. Buka bajumu dan ganti pakai ini. 72. 22. Setelah perdebatan panjang masalah ganti baju, akhirnya Aira menyerah dan mengganti bajunya di mobil, sedangkan Atlas menutup matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah lain, walau itu halal untuknya. Anda jangan ngintip Gus, gerutu Aira. Kamu enggak lihat saya sudah tutup mata sedari tadi, sahut Alvarezel. Ya. Siapa tahu Anda curang, saya sudah selesai. Alvarezel kemudian membuka matanya menampilkan Aira yang memakai hudainya yang begitu besar di badan sang istri dan juga celana langging yang ia jadikan double saat memakai abaya. Rambut berwarna coklat tua yang dicepol, menampilkan leher jenjang, dan putih milik sang istri, yang membuat dadanya berdebar. Aira menyerahkan pesanan sang suami, dan menyeruput ais Americano miliknya. Alvarezel melihat sang istri menyeruput kopi, melayangkan tatapan tajam. Alvarezel merampas kopi milik sang istri dan menggantinya dengan air putih miliknya. Loh Gus, kenapa diambil sih? Protes Aira. Kamu punya mah kan? Tanya Alvarezel tegas.
Aira hanya menganggukkan sebagai jawaban. Kamu juga belum makan kan sedari pagi? Tanya Alvarezel kembali. Lagi dan lagi sang istri hanya mengagukan. Alvarezel membunga nafas kasar, lalu menyerahkan nasi yang ia beli tadi kepada sang istri. Makan dan habiskan baru saya kasih kopi kamu, pinta Alvarezel. Aira hanya menurut. Jujur ia tidak selera makan sejak ia memutuskan untuk menikah dengan suaminya sekarang. Gus tidak makan? Tanya Aira di sela-sela makannya. Tadi tinggal satu, saya bisa makan camilan yang kamu beli tadi. Makan saja kamu kan belum makan, jawab Alvarezel. Saat sedang memainkan ponselnya, ia melirik ke Aira yang menyodorkan nasi dengan ayam yang ia beli tadi. Kita makan berdua Gus, pasti Anda juga lapar kan, ujar Aira, menyodorkan tangganya yang berisi nasi dan lauk. Alvarezel hanya diam tak memakannya, ia melirik ke arah tangan sang istri dan wajahnya, secara bergantian. Gus, tangan saya capek ini, cepet ujar Aira sambil membuka mulutnya. Tak lama Alvarezel membuka mulutnya dan memakan dari tangan sang istri, yang entah mengapa ia menurutnya. 73. Terasa nikmat. Aira dan Alvarezel menikmati makan hingga habis dengan keheningan. Di saat terakhir Alvarezel menjilat tangan sang istri yang masih tersisa nasi. Ih Gus, jijik kenapa tangan saya dijidat si Gus, gerutu Aira. Tak menghiraukan ia mengambil tisu basah yang berada di dashboard mobil, dan mengelap tangan sang istri, hingga bersih. Berapa lelaki yang sudah kamu suapi dengan tangan ini? Tanya Alvarezel, saat memberikan tangan sang istri. Hanya Anda dan Kak Lucas, jawab Aira lesu mengingat nama Lukas. Mendengar sang istri menyebut Nana mantan pacarnya, membuat hati Alvarezel merasa resah. Entah itu cemburu atau hanya perasaan tak enak saja, Alvarezel bahkan tak tahu. Nih kopi kamu, ujar Alvarezel memberikan kopi miliknya pada sang istri. Tapi Gus, kopi saya yang Anda minum, jawab Aira yang melihat kopinya tertukar oleh punya sang suami. Kamu minum yang ini saja, sudah telat makan, minum kopi double shots lagi, sinis Alvarezel. Aira terkejut mendengar perkataan sang suami dengan nada sinis. Ternyata suaminya yang terkenal dingin ini juga bisa julid ya. Aira kemudian meminum kopi milik suaminya dan menikmati beberapa camilan yang ia beli tadi di minimarket. Alvarezel telah melanjutkan perjalanan menuju pesantren sang mertuanya. Ia sesekali melirik sang istri yang tampak tenang. Aira, panggil Alvarezel. Aira kemudian menoleh ke arah sang suami dan menaikkan alisnya sebagai tanda kenapa. Kamu jika ingin menangis, menangislah, tidak perlu menutupi kesedihanmu di depan saya bisa jadi tempat kamu bersandar, ucap Alvarezel pelan dan penuh keraguan. Aira terkekeh mendengar ucapan sang suami, saya memang sedih Gus, tapi saya juga sudah terbiasa hidup tanpa beliau, kehadiran beliau sudah lama hilang di hidup saya, dan terima kasih untuk tawaran Anda untuk bersandar. Tapi saya tidak perlu itu Gus, jawab Aira kemudian kembali fokus menikmati camilan. Hati Alvarezel mencelos mendengar jawaban sang istri, seakan ia tidak perlu dirinya di hidupnya, walau mereka baru menikah beberapa jam, tapi setidaknya dia sudah berusaha membuka dan terbuka terhadap sang istri. Kekek. Sedangkan di tempat lain Lukas baru saja pulang dari rumah sakit, setelah tadi ia menghadiri pernikahan Aira, mantan kekasihnya. Kamu baru pulang? Tanya wanita parubaya yang duduk di meja makan, menikmati kue dan jahe sambil membaca buku. 74. Mah, belum tidur. Lukas menghampiri sang ibu dan memberi salam. Belum, gimana acaranya Aira, lancar? Tanya Mama Lukas. Lancar mah, dia juga begitu cantik, dan yang terpenting aku lega melepaskan Aira, dengan lelaki baik, walau belum ada cinta di hati mereka, jawab Lukas, walau sakit karena dirinya tidak bisa bersama dengan wanita yang ia cintai. Tapi di satu sisi ia juga lega,
dapat melepaskan Aira dengan lelaki yang baik dan paham agama, yang dapat menjadi imam bagi Aira. Bagus. Sekarang giliran kamu yang mencari kebahagiaan kamu. Mama tidak melarang kamu untuk menjalin hubungan teman sama Aira. Mama tahu Aira orang yang bagaimana. Andai saja keyakinan kita sama, sudah pasti Mama merestui hubungan kalian hingga ke jenjang pernikahan. Lukas merasakan sentuhan lembut di punggungnya. Tapi mau bagaimana lagi, kita berbeda dan jangan lupa ceritakan pada Gabi tentang Aira dan hubungan kalian, imbuh Mama Lukas. Tenang, Malucas sudah mengenalkan Gabi dengan Aira, tadi juga Gabi ikut dengan Lukas. Gabi juga tahu hubungan Lukas dan Aira, malah sekarang mereka sudah menjadi bestie walau baru ketemu, jawab Lukas mengingat kedekatan Gabi dan Aira tadi saat acara. Bagus, jangan pernah sakiti Gabi, dia wanita yang baik, begitu pun dengan Aira. Ya sudah Ma, Lukas ke atas dulu mau bersih-bersih, pamit Lukas. Ya sana istirahat. THTKEHTHTHTKTHTKEHTT. Aira dan Alvarezel tiba di pesantren Kiai Lukman pukul 8 pagi, setelah memutuskan untuk menginap di hotel terdekat, karena badan Aira yang tiba-tiba saja menggigil di tengah perjalanan. Kini mereka turun dari mobil, bertepatan dengan keluarga Alvarezel yang juga baru datang. Uma Anissa menghampiri sang menantu dan memastikan Aira baik-baik saja. Nak, kamu baik-baik saja? Kata masmu tadi kamu demam. Tanya Uma Anissa panik. Aira tersenyum getir, dua tidak bisa diginikan, matanya mulai berkaca-kaca. Aira gak apa-apa kok Uma, cuma kemarin sedikit demam, mungkin karena kehujanan, jawab Aira dengan suara yang sedikit bergetar. Uma Anissa kemudian memeluk Aira dan memberi kekuatan, hingga akhirnya tangis Aira pecah, mungkin salah satunya karena kehilangan sang ayah. Namun faktor utama ia menangis adalah ia terharu atas perhatian yang Uma Anissa berikan. Perhatian ibu untuk anaknya yang tak pernah ia dapat selama ini. Sabar ya nak. Ada Uma di sini, bisik Uma Anissa. 75. Ya sudah, ayo masuk, almarhum akan disolatkan, ujar Kiai Elbrahim. Mereka akhirnya masuk ke dalam masjid di mana sudah banyak santri yang ingin menyolatkan Kiai Lukma. Aira masuk diapit oleh Uma Anissa dan juga Zahira. Saat memasuki masjid suasana ramai, Aira melihat ibu dan kakak tirinya yang menangis, namun saat mereka menyadari keberadaan Aira dan menghampiri. Plak. 76. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pendidikan. Sumatera SELATTAN. SMA Negeri. SMA Negeri 6 LUBUKLINGGAU. Terakreditasi A. Jalan Air Temam, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, Telep, 081377524778, kode pos 31626, email, smanamlubuklingau@gmail.com, NPSN, 10.609.748. ERSA, G. RAAHAN. Nomor 005001 SMAN 6. LLG, 2026. Lampiran perihal. Undangan rapat awal semester genap TP 2025/2026 dan pengimbasan penggunaan papan interaktif digital dalam pembelajaran. Kepada White, Bapak Tebu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 6 Lubuk Linggau. Di tempat. Dengan hormat. Bersama surat ini kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu Guru dan staf tata usaha SMA Negeri 6 Lubuk Linggau dalam rapat awal semester genap TP 2025/2026 dan pengimbasan penggunaan papan interaktif digital dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada Senin, hari, tanggal 5 Januari tahun 2026. Ruang Laboratorium Bahasa. Tempat. 09.00 WIBSD selesai. Waktu. Rapat awal semester genap TP
2025/2026 dan pengimbasan penggunaan papan interaktif digital dalam pembelajaran. Agenda. Demikian surat undangan ini, mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan kehadirannya. Atas perbatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. PROVINS Sumaterala Sekolah Ubuk Linggau, 03 Desember 2026. Tah. Penmo. Erase. WEGERI 6A Kamila, M. PD Dinas Pendioim Binatek. IIV. B. Arset TE. NIP. 1978041820060420013